Halo kawan rebahan, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu, dan jangan lupa makan ya, biar nanti nggak sakit loh. Sebelumnya, Mimin terima kasih dulu nih, sama kalian yang sudah like, komen dan subscribe channel ini ya. Semoga, rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini, Mimin mau mendongengkan film yang berjudul Extinction loh kawan, yang disutradarai oleh Miguel Vivas dan dirilis pada tahun 2015. Jangan lama-lama lagi ya kawan, cepat ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke videonya ya. Cerita berawal di mana para militer yang membawa rombongan warga untuk diisolasi ke sebuah tempat karena telah terjadinya wabah zombie corona. Lalu, ketika rombongan itu mau sampai, tiba-tiba bis yang lebih dulu berangkat itu berhenti pas di depan pintu gerbang tempat isolasi tersebut. Yang membuat salah satu dari militer itu bertanya kepada Cutmek, anggota mereka yang ditugaskan di dalam bis tersebut. Karena tidak ada jawaban, maka ia keluar untuk memastikan keadaan. Saat militer tadi cek dan recek, tiba-tiba diserang oleh zombie kakak Sugiono dengan buas yang langsung masuk ke dalam bis. Tapi untung saja, Jack yang mantan satpam ini langsung sigap menghadangnya dan membuat timbulnya kepanikan di dalam bis tersebut. Karena merasa tidak aman, Jack mencoba keluar untuk mengambil senjata tentara itu. Ketika ingin mengambilnya, tiba-tiba saja tentara itu bangkit dan menjadi beringas, yang membuat keadaan tambah angker dan semua warga pun menjadi panik. Namun Jack bisa mengatasinya. Sementara di dalam bis itu sudah tak dapat dikendalikan karena berhasilnya satu zombie yang masuk ke dalam. Yang dimana zombie tadi berhasil masuk lalu mencicipi semua warga yang ada di dalam bis tersebut. Kecuali Patrick, anak dan istrinya yang berhasil keluar, namun mereka terpisah dari kerumunan warga yang berlarian. Dan ternyata istri Patrick itu berada di tengah kekacauan ini, yang berlari masuk ke dalam mobil untuk menghindari kebuasan zombie-zombie yang kesana kemari memburu para warga. Ketika istri Patrick ini berada di dalam mobil, tiba-tiba saja diserang oleh tentara yang sudah menjadi zombie loh kawan. Untung saja Jack menemukannya dan langsung menembak mati zombie-zombie itu. Namun di sini, ketika Jack dan Patrick memastikan mereka aman dari gigitan, ternyata istri Patrick itu sudah digigit oleh zombie tadi, yang membuat Jack harus mendedel tangannya. Di sini, Mimin mau perkenalkan dulu ya pemeran dari film ini, biar nanti kawan rebahanku nggak pada gagal paham sama cerita yang lagi Mimin dongengkan ini ya. Di sini setelah 9 tahun wabah zombie corona itu terjadi dan kita diperkenalkan dengan Jack. Ia adalah ayah sambung dan sekaligus abang dari ibunya Lu yang bernama Emma. Lu ini bayi yang ada di cerita pertama tadi itu ya kawan, yang kini sudah mulai beranjak dewasa. Dan yang gondrong ini adalah Patrick. Ia adalah tetangga dari Jack yang sebenarnya abah kandung dan juga yang menyebabkan terbunuhnya Emma, ibu dari Lu ini loh kawan. Yang dimana waktu Patrick dan Emma mencari bahan pokok di warung kelontong Mang Ocit, mereka sempat bersitegang karena sudah tidak pernah dikasih jatah oleh Emma. Lalu mereka pun marah-marahan hingga membuat Patrick meraju dan meninggalkan Emma sendiri. Disinilah Emma diserang oleh zombie yang menyebabkan ibu dari Lu itu meninggoy karena Patrick tak bisa menyelamatkannya dari serangan zombie tersebut. Dari situlah Lu langsung diasuh oleh Jack karena semenjak kepergian dari Emma,
Patrick menjadi stres, bahkan sering mabuk-mabukan dan menelantarkan Lou sebagai anaknya, yang membuat Jack marah besar terhadap Patrick, yang dimana meski rumah mereka berhadapan, Jack dan Patrick pun tak pernah bertegur sapa, layaknya kita hidup bertetangga, hingga merahasiakan kepada Lou siapa Patrick sebenarnya. Oke, jelaskan kawan, kita kembali ke laptop ya, di mana ketika Lou yang sedang asik bermain di luar rumah, tiba-tiba saja diajak berinteraksi oleh Patrick. Namun, Jack yang mengetahui hal itu dengan mata yang melotot memarahi Patrick agar jangan pernah mendekati anaknya. Lalu, Patrick dengan muka melasnya langsung meninggalkan Jack dan Lou. Kini Patrick pergi menuju ke warung Mang Ocit untuk mencari kebutuhannya. Sesampainya di sana, saat Patrick ingin mencari-cari apa yang dicari, ia menemukan seekor luwak yang telah dimangsa dan membuat Patrick gelisah. Yang ternyata kawan, zombie Colorna lah yang memangsa seekor luwak tadi dan langsung mengejar Patrick dan anjingnya. Patrick pun lari dari tempat itu dan langsung mengurung zombie tadi dari luar. Ketika Patrick dalam pelarian dari zombie itu, tanpa melihat ia menabrak sebuah batang pohon yang melintang di jalan, hingga membuatnya jumpalitan dan pingsan loh kawan. Sial banget si Patrick ya, sudah jatuh ketiban tangga lagi ya kawan. Saat ia terbangun, tiba-tiba saja zombie itu sudah berada tepat di atas kepalanya. Untung saja zombie yang sudah berevolusi ini tidak dapat melihat, tapi mempunyai pendengaran yang peka loh kawan. Kesempatan inilah yang digunakan Patrick untuk kabur dari zombie itu. Ketika ia ingin memberitahu Jack, Patrick langsung diserang oleh zombie tadi loh kawan, dan membuat motor salju yang dikendarai Patrick itu nyaris menabrak Jack dan Lou. Lalu terjadilah adu mekanik antara Patrick dan zombie tersebut. Jack yang melihat kejadian itu ingin membidik zombie yang telah menyerang Patrick. Namun, entah kenapa Jack tiba-tiba saja mengurungkan niatnya. Untung saja, Patrick diselamatkan oleh anjingnya, dan ia pun langsung menembak zombie itu hingga membuatnya kabur. Kini Patrick pun memastikan bekas gigitan zombie tadi, dan ternyata hanya goresan dan liur basi dari zombie tadi loh kawan, yang membuat Patrick tidak terinfeksi dari gigitan itu. Namun Jack terus memantaunya yang tidak percaya kalau Patrick tidak terinfeksi oleh gigitan zombie itu. Kini kita kembali lagi dengan Jack dan Lou, yang dimana tanpa diketahuinya Lou berada di luar rumah yang sedang ingin menaruhkan bunga untuk kuburan anjingnya Patrick. Tapi tanpa Lou sadari, zombie itu sudah berada di belakang dan siap untuk memangsanya. Untung saja, cepat diketahui oleh Jack yang langsung menyerang zombie tadi dengan brutal. Ketika ia ingin melihat keadaan Lou, muncullah Patrick yang Mimin kira ingin menembak Jack loh kawan. Tapi ternyata Patrick langsung menembak zombie itu yang tiba-tiba saja bangun dan ingin menyerang Jack. Lalu, Patrick pun langsung menyelamatkan Jack dan Lou. Keesokan malamnya, Patrick diundang oleh Jack, yang dimana Lou lagi berulang tahun untuk makan malam bersama. Di sini, hubungan mereka pun mulai membaik. Begitu pula dengan Lou yang semakin akrab dengan Patrick. Namun Patrick sempat membuat Jack marah, karena ia ingin mengajak Jack untuk pergi dari tempat ini. Karena menurut Patrick sudah tidak aman untuk berada di sini, yang dimana kawanan zombie Colorna itu sudah mengetahui keberadaan manusia di tempat mereka.
dan terus-terusan membahas masalah tentang Emma. Lalu Jack pun langsung menyuruh Patrick untuk pergi dari rumahnya dan memintanya untuk tetap merahasiakan hubungan antara Patrick dengan Lou. Keesokan paginya, ketika Patrick sedang membersihkan mobil, tiba-tiba saja Jack datang ingin ikut bersamanya, yang diminta oleh Lou. Dengan senang hati Patrick pun membawanya. Lalu pergilah mereka menuju warung Mang Wocit untuk mencari kebutuhan mereka. Sesampainya di sana, mereka pun mencari kebutuhan yang mereka perlukan. Ketika mereka ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja Lou melihat seorang wanita yang berdiri menatap mereka. Karena sudah lama tidak melihat sosok wanita, Patrick yang mupeng pun langsung menghampirinya. Lalu Patrick bertanya kepada wanita itu, "Kamu dari mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa?" Tanpa ada jawaban, wanita itu langsung teriak sejadi-jadinya, yang mereka sadari bahwa wanita ini sedang mengalami syok yang berat. Lalu mereka pun memutuskan untuk membawanya. Sesampainya di rumah Patrick, mereka pun langsung memberikan perawatan kepada wanita itu. Ketika wanita itu mulai sadar, kita sebut aja dia Yolanda. Jack dan Patrick mulai menginterogasi wanita itu, lalu ia menceritakan semuanya, dan terjadilah obrolan panjang hingga muncul keakraban di antara mereka. Ketika sedang asik bersantai, tiba-tiba saja Yolanda mendengar raungan zombie yang membuat dia panik dan langsung mengambil senjata milik Patrick, yang dimana langsung keluar dan menembak zombie tersebut. Lalu ia berkata kepada Patrick kalau makhluk ini bisa memanggil anggotanya. Dan benar saja loh kawan, Patrick langsung mendengar raungan dari anggota zombie itu dari kejauhan, hingga membuat Patrick panik bukan kepalang. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mempersiapkan perlengkapan, mulai dari menutup semua jendela hingga persenjataan. Ketika semua itu sudah selesai, tiba-tiba saja muncul satu zombie yang merayap naik ke atas rumah, dan Jack langsung mengamankan Lou di ruang bawah tanah. Yang ternyata, justru di ruang bawah tanah inilah zombie itu sudah berada. Untung saja, gadis Lou ini pintar loh kawan. Tanpa bersuara, dia menjebak satu zombie itu masuk ke dalam peti. Sementara Jack di atas harus berurusan dengan dua zombie, yang dimana ia hampir saja terbunuh loh kawan, karena zombie ini begitu buas ingin memangsanya. Untung saja Jack yang mantan pendidikan satpam ini mampu menghabisi zombie-zombie tersebut. Dan Patrick yang mengetahui zombie itu ada di dalam ruang bawah tanah, langsung menjemput Lou yang terkunci di dalam sana. Namun ketika membuka pintu, langsung diterkam oleh satu zombie, dan terjadilah adu mekanik antara Patrick dan zombie itu yang dibantu oleh Yolanda. Saat Patrick berusaha melepaskan pelukan manja dari zombie itu, dengan cerdasnya, Yolanda langsung menghidupkan sebuah speaker dengan musik pecah 1000 dari titik Kamal yang membuat zombie-zombie ini kelojotan sampai koploan loh kawan. Kesempatan inilah yang mereka gunakan untuk menghabisi zombie-zombie itu. Namun sialnya, mereka harus kehabisan solar. Karena kita kan tahu sendiri, harga Dexlet di Indonesia lagi mahal kan kawan? Sehingga membuat genset yang mereka gunakan pun mati. Yang membuat zombie-zombie itu berusaha masuk ke tempat mereka. Ditambah lagi, peluru yang mereka miliki sudah mulai habis, dan membuat Jack merasa sedih harus melihat Lou ketakutan, yang melihat zombie-zombie itu mulai menunjukkan eksistensinya loh kawan. Di sini ini, yang bikin Mimin sedih loh kawan, dimana Patrick harus mengorbankan dirinya yang tidak ingin
melihat lu menjadi korban dari kebuasan zombie-zombie itu. Bahkan, sampai di akhir hidupnya pun, Patrick tidak memberitahukan kepada lu. Dialah ayah kandungnya. Kini, Patrick pun mulai melakukan aksinya, yang memancing zombie-zombie itu untuk mendekati dirinya, sehingga membuat Jack, Lou dan Yolanda dengan mudah keluar dari rumah itu. Tak mimin sangka loh kawan, yang ternyata Patrick meledakkan dirinya bersama dengan zombie-zombie itu. Dan kini, Jack, Lou dan Yolanda berhasil sampai di tempat penampungan warga yang selama ini mereka cari. Kita doakan ya kawan, semoga mereka jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Dan cerita pun selesai. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.